Shalom, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. Ibadah Raya Onsite GB Malayati diadakan 3 kali. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10.30 siang, dan ibadah ketiga pukul 5 sore. Sunday School Onsite Service, Minggu 25 Juni 2023, ibadah 1 pukul 8 bersama Kak David, dan ibadah kedua pukul 10.30 bersama Kak Heni dan Kak Theo di Ruko Klinik Lampung Sehat. GC Sunday Service, Minggu 25 Juni 2023 pukul 10.30 bersama Kak Elis dan Kak Yansen dengan tema Bertumbuh dalam Iman di Ruko Klinik Lampung Sehat. Ibadah Raya Malahayati 1, 2, dan 3 minggu depan akan dilayani oleh PDM Hendy Suryana. Pada bulan Juli 2023, GB Rayon 17 Lampung akan mengadakan baptisan pada minggu ketiga, tanggal 16 Juli 2023. Berikut data-data yang harus diserahkan. 1. Formulir baptisan. 2. Pas foto berwarna dan yang paling baru ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. 3. Fotokopi akta kelahiran 1 lembar. Data-data di atas dapat diserahkan paling lambat tanggal 9 Juli 2023. Untuk info lebih lengkap, dapat menghubungi Saudari Pauline di nomor 0819533347. GB Rayon 17 akan mengadakan bimbingan pranikah periode kedua tahun 2023 akan dimulai hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 pukul 7 malam. Dilaksanakan 8 kali pertemuan secara hybrid. Untuk info pendaftaran dapat menghubungi Ibu Jefrida Haryanja di nomor 0819 7912-007. Gembala, Wakil Gembala, pengerja, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Panjang umur dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Menara Doa Online GB Rayon 17 Lampung. Menara doa ini setiap hari Senin sampai Jumat dan Sabtu pukul 6 pagi via Zoom Meeting. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, dapat mentransfer persembahan saudara ke rekening BCA di 178-011-6427 atas nama GBI Malahayati Diakonia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur pembangunan tempat ibadah di Lampung City Mall, dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening BCA di nomor 020-839-0999 atas nama GBI Malahayati Pembangunan. Toko Rayon 17 Lampung. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membeli produk berupa baju-baju rohani, Anda dapat melakukan pembelian melalui Tokopedia. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Serta menginstal mobile aplikasi Rayon 17 melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Mari kita terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selama ribuan tahun Alkitab telah menjadi penuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Namun belakangan ini banyak kritik yang ditujukan untuk menggugat keabsahan Alkitab, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan sendiri. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah Alkitab masih dapat dipercaya.
Paling tidak ada 7 alasan mengapa Alkitab masih dapat dipercaya. Pertama, Alkitab adalah buku yang merepresentasikan pengarangnya. Sekalipun penulis Alkitab adalah manusia, namun perlu diingat bahwa Allah adalah pribadi yang mengilhami dan menginspirasi segala tulisan tersebut. Kata diilhami seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berasal dari kata theopneustos yang memiliki arti God breathed atau dihembusi nafas Tuhan. Jadi segala tulisan dalam Alkitab seperti nafas Tuhan sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah tulisan yang seperti nafas Tuhan itu dapat mengandung kesalahan? Alkitab merepresentasikan gambaran Allah yang sempurna. Kedua, Alkitab adalah pedoman bagi umat pilihan Tuhan. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tentu manusia memerlukan penuntun layaknya manual book untuk dapat melakukan tugas itu. Selama ribuan tahun ini, firman Tuhan telah menjadi penuntun yang sempurna bagi kehidupan manusia. Ketiga, Alkitab menyatakan kebenaran. Karena Allah dapat dipercaya, maka Alkitab juga dapat dipercaya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. Sebagai contoh, bila pada sebuah surat kabar ditemukan ada bagian kecil yang berisi kebohongan atau hoax, maka akan berdampak pada kredibilitas seluruh isi surat kabar tersebut, bahkan perusahaan penerbitnya. Mereka akan mulai kehilangan kepercayaan publik sekalipun hanya berisi sedikit kebohongan. Maka dari itu, kita juga meyakini bahwa tidak ada kesalahan atau bahkan kebohongan kecil sekalipun dalam Alkitab. Alkitab menyatakan kebenaran yang utuh. Ketika berbicara tentang surga, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang dunia, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang penghukuman, Alkitab berbicara kebenaran. Keempat, Alkitab bersifat kekal. Kebenaran Alkitab dapat diaplikasikan baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab tidak pernah out of date, melainkan selalu up to date. Hal ini sesuai dengan kepribadian Tuhan, Sang Inspiratornya yang selalu hadir di segala zaman. Namun di zaman ini ada pendapat yang berkembang dan mengatakan bahwa konteks zaman dulu dan masa kini berbeda. Maka dari itu tidak semua kebenaran dalam Alkitab dapat dipertahankan. Misalnya terkait dengan isu LGBT. Setuju dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks, tetapi ada beberapa hal yang bersifat prinsip dan tidak bisa ditawar kebenarannya. Beberapa teks di Alkitab seperti Wahyu 21 ayat 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 secara jelas menentang berbagai penyimpangan seksual seperti LGBT. Teks-teks ini bersifat prinsip, oleh sebab itu tidak termakan oleh zaman. Dan masih banyak teks lain yang secara gamblang menentang hal ini. Kelima, Alkitab bersifat utuh. Alkitab tidak pernah ditulis untuk dibaca sebagian atau dibaca bagian yang disukai. Mempelajari, membaca, dan merenungkan Alkitab harus secara utuh dan keseluruhan. Ada satu istilah populer yang mengatakan, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan orang Kristen yang ayatiah. Setiap bagian dalam Alkitab ada untuk saling melengkapi dan memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Keenam, Alkitab sanggup untuk mengoreksi hidup kita. Segala teguran dan koreksi yang terdapat dalam Alkitab sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketujuh, tuntunan Roh Kudus dalam perkembangan Alkitab. Sekalipun Alkitab mengalami dinamika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan proses penerjemahan dan perkembangan bahasa, kita meyakini bahwa Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengawal perkembangan Alkitab dari masa ke masa. Maka dari itu kita meyakini bahkan Alkitab yang kita baca dan pegang hari ini adalah Alkitab yang masih dapat dipercaya. Meyakini keabsahan Alkitab yang dipercaya tanpa kesalahan tentu tidak berarti kita meyakini Alkitab secara buta. Tentu kita harus terus berusaha memahami dan memaknai Alkitab lebih dalam lewat iman, pikiran, dan berbagai pengetahuan. Dengan kerendahan hati, kita mempelajari firman Tuhan sambil terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus.
sehingga bukan kita yang menguasai firman, melainkan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan sorak-sorai buat Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, shalom buat umat-umat Tuhan yang mengikuti secara online. Puji nama Tuhan, hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Saya yakin dan percaya semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan buat hidup kita semua. Oleh sebab itu hari ini tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak datang menyembah dan bersyukur sama Tuhan. Amin. Berapa banyak yang mau datang bersyukur dan menyembah Tuhan di atas raja di atas segala raja. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari angkat tangan, kita mau berdoa bersama-sama. Hati kami limpah dengan syukur kepadamu pagi ini Tuhan. Terima kasih buat minggu yang baru. Kami percaya Tuhan, kalau sepanjang minggu yang lalu Engkau sudah menyertai kami. Dan kami tahu minggu ini, sepanjang minggu ini, kami tahu ada tuntunan, ada penyertaan, ada pemeliharaan. Bahkan ada berkat dan kasih Tuhan. Akan terus kau nyatakan, kau limpahkan buat setiap umat-umatmu yang mengasihi Engkau. Hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau bawa pujian kami. Kami mau bawa penyembahan kami. Kami mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kami. Buat Raja kami. Bawa kami semua naik ke atas gunung-Mu yang kudus. Dan kami ketemu sama Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran. Mari bersama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air.
buat Engkau pagi ini Tuhan. Mari umat Tuhan sendiri katakan, sebab itu ku memuji-Mu Engkau. Ada pujian dari tempat ini buat Engkau ya Tuhan. Dan kami mau mengangkat tangan kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Yesus, kemuliaan bagimu. Mari bersama-sama umat Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu Engkau dulu Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami Tuhan. Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memuji-Mu Biar segala kemuliaan kami berikan buat Engkau pagi ini. Biar dari dalam mulut kami, dari hati kami Tuhan, naik pujian hanya kepadamu. Ada ucapan syukur kami berikan bagi Raja. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Dia ada di tempat ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri semua. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai,
Tuhan. Berkat keselamatan, berkat kelimpahan saat ini mengalir atas setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah penyedia, Engkau Allah yang mencukupkan segala sesuatunya yang umat-Mu butuhkan ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap umat-Mu pagi hari ini. Kami membawa seluruh kehidupan umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu, hadirat-Mu yang membawa kesembuhan, hadirat-Mu yang membawa kelimpahan mengalir di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu, berkati keluarga-keluarga umat-Mu ya Tuhan. Usaha pekerjaan umat-Mu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa umat-Mu lebih lagi mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Engkau, sehingga umat-Mu mengalami perubahan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa biar hari-hari ini ada iman yang bangkit atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Iman pengharapan akan Tuhan Yesus bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya di saat iman itu bangkit, kami akan melihat umat-Mu tidak sama lagi ya Tuhan. Umat-Mu menjadi umat yang berbeda ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan setiap umat-Mu di tempat ini, baik pun yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya hadirat yang sama mengalir, kesembuhan yang sama mengalir dari tempat ini sampai ke rumah-rumah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami membawa Indonesia di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Api Pentakosta ketiga saat ini sedang membakar Indonesia, memulihkan Indonesia, membangkitkan Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dari Lampung kami percaya ada sesuatu yang berbeda yang Tuhan kerjakan. Dari Lampung sampai ke bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa untuk pemilihan presiden yang akan datang. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dari awal sampai akhir Tuhan kami minta biar kuasa Roh Allah yang bekerja dalam segala sesuatunya mendatangkan kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, sepakat berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami dari gembala, pembina, beserta seluruh para wakil. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Debbie yang kami kasih beserta seluruh keluarga besarnya. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang memakai hamba-hamba-Mu ini secara luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami juga sepakat berdoa untuk gembala rayon kami di tempat ini, Pak Budi Cahyadi. Dimanapun saat ini hamba-Mu berada, kami percaya Tuhan menyertai langkah hamba-Mu. Tuhan yang memegang tangan hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati gembala rayon kami, Bapak Budi Cahyadi ya Tuhan. Dalam pelayanan-pelayanannya Tuhan kami percaya, oh banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hamba-Mu saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga mengangkat tangan kami ya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan buat hamba-Mu Bapak Stefanus Manukile ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang terus menambah-nambahkan hikmat, kuasa dan otoritas untuk hamba-Mu menyampaikan segala sesuatunya tepat sasaran ya Tuhan. Tepat seperti yang Tuhan ingini ya Tuhan. Firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan keluar dari mulut hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa urapan yang baru turun atas hamba-Mu, minyak yang baru mengurapi hamba-Mu. Sehingga segala sesuatunya Tuhan, Engkau yang mengambil alih atas hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga di saat firman itu disampaikan, banyak jiwa-jiwa yang mengalami perubahan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati hamba-Mu lebih lagi dalam pelayanannya di Kartini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama kami menyampaikan bahwa GBI Rayon 17 akan mengadakan bimbingan pranikah. Oke. Bimbingan pranikah akan diadakan pada tanggal 4 Juli tahun 2023. Diacarakan secara hybrid dengan 8 kali pertemuan. Untuk saudara-saudari mau mengikuti bimbingan pranikah, mau tahu informasi lebih lanjut ataupun mau daftar, bisa menghubungi Ibu Jefrida Haryanja di 0819791207. Yuk saudara-saudari daftar yuk, supaya pernikahan kita tahu dasar-dasar pernikahan kita apa. Sebagai orang Kristen nikah itu harus seperti apa, kedepannya berumah tangga itu seperti apa. Oke,
saudara-saudari bisa daftar ke Ibu Jeffrey Radian. Oke, kemudian kami melanjutkan bahwa di depan kursinya Bapak Ibu ada QR code di sana untuk Bapak Ibu yang ngikutin ibadah secara online. Di layarnya Bapak Ibu juga ada QR code di sana. Yang sebelah kiri itu adalah barcode untuk persembahan. Kami mau menyampaikan bahwa GBI Rayon 17 akan melaksanakan ibadah yang baru di GBI LCM Lampung City Mall. Amin. Jadi kan buka cabang baru di Lampung City Mall. Rencananya akhir bulan depan, akhir Juli kita akan mulai ibadah di sana. Oke. Untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang mau ikut menabur di rumah Tuhan GBI LCM bisa menabur ke rekening di BCA di 020 8390999 atas nama GBI Malahayati Pembangunan. Oke, mari kita sama-sama menabur untuk rumah Tuhan. Amin. Yang sebelah kanannya adalah angket ibadah raya. Supaya ibadah kita menjadi semakin baik, ke depannya semakin lebih baik, kami menghimbau, kami minta saran, masukan, kritik mungkin. Kalau merasa ada yang kurang baik dari pelayanan kami, boleh sampaikan kritik. Kalau merasa diberkatin, boleh memberikan saran atau memberikan pujian di sana, silahkan. Apapun juga, intinya kami butuh masukan dari Bapak Ibu Saudara-saudari untuk isi angket itu. Angket itu tidak sampai 1 menit untuk isi dan tidak menyertakan nama, jadi aman. Kami hanya mau masukan dari Bapak Ibu supaya kedepannya kita bisa menjadi lebih baik untuk mulia nama Tuhan. Amin. Oke, silakan isi angketnya, scan barcode tersebut. Oke, kemudian kami mau menyambut kalau ada Bapak Ibu saudara-saudari mungkin baru pertama kali hadir ke tempat ini, boleh melambaikan tangannya, mungkin sedang berkunjung atau sedang liburan, boleh melambaikan tangannya yang pertama kali. Ada? Oh ya, sebelah sini ada. Selamat bergabung Ibu di GBI Rayon 17. Oke, ada lagi boleh melambaikan tangannya? Baik, untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalau pertama kali juga ikut ibadah YouTube kami streaming, selamat bergabung di GBI Rayon 17, di layar yang Bapak Ibu juga ada QR Code, bisa scan QR Code tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai GBI Rayon 17. Di sana juga ada jam-jam ibadahnya GBI Rayon 17, kami rindu Bapak Ibu untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kami secara onsite di tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Oke, kita akan masuk ke family time, kita yakin deh. Udah ngerti banget family time mau ngapain, kita punya waktu 2 menit, jangan diam di tempat, kita saling memberkati, saling kenalan. Please, kita saling kenalan. Seringkali kita ketemu sesama jemaat GBI Rayon 17. Kita tahu, oh iya itu jemaat GBI Rayon, satu gereja sama saya. Tapi ketika tanya itu namanya siapa ya? Gak tahu namanya siapa, cuman pernah lihat mukanya di gereja. Yuk mulai hari ini kita belajar saling kenal, karena kita satu keluarga dalam Kristus. Masa satu keluarga gak saling kenal, oke? Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai family time kita saling kenalan, oke? Tuhan Yesus memberkati. Mulai sekarang, yes. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan mengasihimu, yes. Tuhan berkati, Tuhan memberkati, Tuhan berkatimu. Yuk, saling memberkati. Ingat kenalan, namanya siapa, tinggalnya di mana. Udah ikut cool belum? Yuk ajak ikut cool. Kalau yang udah ikut cool yuk. Yuk bergerak. Boleh ke kanan ke kiri. Yang mau keluar silakan, ada jemaat kita di sana, ada saudara kita yang di samping juga. Yang di samping kalau mau masuk silakan yuk. Sebagai satu keluarga dalam Kristus kita mesti saling kenal yuk. Yang mau selfie silakan. Boleh diupload di medsos story-nya, IG story, Facebook story, WA story, tag GBI Rayon 17, tag We Are Family, kita satu keluarga dalam Kristus. Yes. Nih, jago selfie nih. Yuk silakan, masih ada 10 detik, bergerak. Yuk saling memberkati, saling kenal. Yes, 5, 4, 3, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tepuk tangan buat Tuhan. Kami siap memuji Engkau pagi ini ya Tuhan. Sebab Engkau Allah Maha Besar. Beritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh
katakan dengan bangga. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar
kiri kanan, katakan, Yesus kita dahsyat men. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Tiba waktunya kita akan membawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan persembahannya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini yang belum mendapatkan amplop boleh lambaikan tangan. Maka para pelayan, para asyir akan melayani Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara juga dapat men-scan QR IS yang ada di depan bangku maupun di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau sudah siap, mari bersama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan persembahan. Hitungan ketiga, bersama-sama kita akan deklarasikan. 1, 2, 3. Tahun 2023 adalah tahun untuk bertumbuh bersama. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persilakan Bapak Ibu memberikan persembahan. Pujian
Hari ini kami menyatakan iman kami ya Allah. Apapun yang terjadi kami tidak perlu takut. Karena Engkau sedang berjalan bersama-sama dengan kami. Ada kekuatan, ada penghiburan. Hari ini bicara buat setiap kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau lebih lagi hari-hari ini. Sampaikan isi hatimu di tempat ini ya Abah. Dan pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya yang menjadi alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman, mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Dan dengan penuh sukacita saya kembali juga menyambut Bapak Ibu yang sedang terhubung secara online dan sedang mengikuti acara ini. Selamat datang, selamat bergabung di ibadah raya online GBI Rayon 17. Kami dengan penuh sukacita terus berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, supaya biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala akal terus memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema khotbah pada hari ini atau tema sharing pada hari ini adalah iman bukan sekedar berkata aku percaya. Sekali lagi, iman bukan sekedar berkata apa? Aku percaya. Seringkali banyak orang Kristen itu mensimplifikasi, menyederhanakan bahwa beriman itu sama dengan berkata aku percaya. Dan setelah itu cukup. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama dan mungkin akan banyak buka Alkitab, saya mohon maaf. Nanti saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan itu sempat terheran-heran. Terheran-heran melihat iman manusia. Dan mungkin hari-hari ini Tuhan juga tetap heran melihat iman saya dan saudara. Dan hari ini kita akan belajar, ada dua macam iman yang membuat Tuhan Yesus yang sebagai Tuhan itu sampai heran. Mungkin dalam bahasa sehari-hari kita bisa bilang begini, Tuhan tak bilang, mungkin Tuhan berkata begini, kok bisa ya seperti itu? Nah mari, contoh iman yang pertama kita akan lihat sama-sama dari kitab Injil Markus. LCD bisa dibantu ya, kitab Injil Markus pasal yang ke-6. Ayat ke-5 dan ayat ke-6. Ya, mungkin lampu di atas bisa ditambah ya. Agak gelap saya di sini. Sudah? Iya. Saya akan bacakan buat saudara. Tuhan Yesus, ini iya itu Tuhan Yesus. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat yang ke-6. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Sampai di sini. Jadi ternyata peristiwa pertama itu Tuhan Yesus melihat ada orang lumpuh, ada orang buta, mereka butuh pertolongan. Tuhan Yesus mau menolong, Tuhan Yesus mau membuat mujizat. Tapi dikatakan apa? Tuhan Yesus tidak bisa. Kenapa saudara? Dikatakan apa? Karena tidak percaya. Dalam bahasa aslinya dikatakan apistio, artinya tidak punya iman. Nah, sekarang kita lihat peristiwa yang kedua. Dari kitab Injil Matius pasal yang ke-8. Kita akan lihat dari ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ya, ini kisah yang kedua. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku.
katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi kalau yang pertama Tuhan Yesus heran, kenapa ini orang-orang Yahudi, orang-orang yang sudah lahir mengenal Taurat, mengenal Allah, tidak mengalami apapun. Karena imannya ternyata tidak ada, saudara. Tetapi di satu sisi, ini ada satu perwira, seorang centurion, ya perwira Romawi yang membawai 100 orang, ya. Dia tidak tahu seperti apa agama Yahudi, tapi dia begitu percaya sama Tuhan Yesus dan yang terjadi. Mujizat yang luar biasa. Nah, hari-hari ini pertanyaannya, kita ada di sisi orang-orang Nazaret yang membuat Tuhan Yesus heran, atau kita seperti perwira pasukan Romawi yang ada di kota Kapernaum? Bicara soal heran, tentang iman, saya juga pernah terheran-heran, saudara. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang satpam datang ke saya. Dia bilang, Pak, luar biasa, mukanya penuh sukacita. Nah, saya kan nggak tahu, karena saya baru pulang ibadah. Lalu dia bilang gini, Pak, Bapak itu kan di dalam itu umat tiap hari Minggu kan bilang begini, pada saat kami membawa persembahan, lanjutannya apa? Kami percaya pintu sorga akan terbuka. Saya akan menerima apa? Pekerjaan. Apalagi? Bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Pak, saya itu punya kesulitan, punya kesusahan. Saya tanya apa? Anak saya yang kedua, ya, itu minta kuliah. Kalau kakaknya lulus dari SMK langsung kerja. Tapi yang kedua ini minta kuliah dan saya nggak punya uang, Pak. Kami nggak punya apa-apa, nggak bisa saya kuliahin. Bisa lulus SMK itu sudah luar biasa. Tapi waktu saya lagi tugas, Pak, saya dengar umat yang di dalam itu berkata, menerima sekolah dan kuliah yang lebih baik. Pak, saya percaya loh, Pak. Saya percaya, Pak. Saya nggak tahu bagaimana dia bisa ikut percaya padahal dia lagi jaga, dia lagi tugas, saudara. Tapi dia bilang, saya percaya, Pak. Dan saya nggak tahu dia cara memberikan persembahannya bagaimana, saya nggak tahu, saudara. Karena dia nggak cerita. Tapi dia bilang, saya percaya, Pak. Lalu apa yang terjadi? Pak, kemarin siang, ternyata Pak, anak saya lulus, masuk perguruan tinggi, Pak. Nggak pakai bayar, karena dia terima beasiswa kedinasan, Pak. Waduh, hati ini lega, Pak. Yang diucapkan oleh umat di dalam itu memang terbukti, Pak. Wah, dia bersuka cita, dia peluk saya, saudara. Saya sampai kaget. Karena seumur-umur saya belum pernah dipeluk sama dia, saudara. Tapi saya mau menunjukkan begini, saya heran. Ternyata iman kepada Tuhan Yesus melewati tembok-tembok gereja. Iman kepada Tuhan Yesus melewati tata ibadah. Iman kepada Tuhan Yesus itu luar biasa dahsyatnya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Pertanyaannya hari-hari ini, iman bukan sekedar saya dan saudara berkata, aku percaya. Enggak cukup, saudara.
Ya, hari ini karena waktunya mepet, yuk ada perjamuan kudus. Kita akan belajar secara cepat dua hal. Dari dua macam iman yang kita lihat tadi. Yang pertama, tadi kan kita sudah baca dari Markus pasal yang ke-6, saya nggak akan baca lagi. Dari ayat ke-5 sampai ayat ke-6. Tapi saya mau cerita latar belakangnya. Jadi saat itu Tuhan Yesus ada di kota Nazaret. Tempat Tuhan Yesus dibesarkan. Nah, jadi penduduk Nazaret ini sebenarnya sudah menunggu-nunggu. Orang-orang lumpuh, orang-orang buta di Nazaret itu sudah menunggu Tuhan Yesus. Mereka ingin mendapatkan pertolongan, mereka ingin mendapatkan kesembuhan, mereka ingin dapat mujizat. Mereka tunggu. Nah, apa yang terjadi? Waktu Tuhan Yesus datang, langsung Tuhan Yesus dibawa ke sinagog, disuruh ngajar. Dan waktu Tuhan Yesus mengajar, wah luar biasa, mereka terpukau. Kata-kata Tuhan Yesus bukan sekedar kata-kata kosong, tapi kata-kata itu berkuasa mengajar. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Oh, mereka melihat, wah ini dahsyat, ini luar biasa. Mereka percaya. Tetapi ternyata kepercayaan mereka tidak lama. Di tengah-tengah orang lagi percaya, lagi yakin bahwa Tuhan Yesus bisa sembuhkan mereka, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berkata-kata. Tiba-tiba ada beberapa orang bilang begini, mulai bisik-bisik, lu lupa ya, Yesus yang berdiri lagi khotbah ini kan dari kota kita juga, dari desa kita juga. Ini kan orang Nazaret, lu inget gak? Lalu beberapa orang mulai berkata, oh iya gue inget. Loh, kan saudara-saudaranya ada di sama-sama kita, masih ada. Mamanya tinggal sama kita, saudara-saudara perempuannya sama-sama kita. Loh, lu kan besannya. Dan kita lihat semua bahwa ternyata keluarga yang lagi khotbah Tuhan Yesus itu biasa-biasa aja kok. Enggak ada darah kenabian kok. Enggak pernah ada mujizat kok. Wah, mendengar itu saudara. Beberapa orang yang tadinya sudah berkata, aku percaya, aku yakin. Tiba-tiba mulai, apa iya ya? Iya ya, saya baru ingat. Itu kan si Yesus itu kan, yang rumahnya di pojokan sana kan. Apa iya dia bisa bikin mujizat? Apa iya orang buta kalau dia tumpang tangan akan bisa melihat? Mulai mereka goyang, mulai mereka, saudara, merasa enggak percaya. Seringkali, itu terjadi 2000 tahun yang lalu saudara. Bisik-bisik, komentar orang, cerita orang. Itu membuat iman kita yang tadi sudah bertumbuh menjadi mati. Saudara, hati-hati. Kenapa? Kita belajar hal yang pertama. Iman bukan sekedar berkata aku percaya. Tetapi iman adalah usaha untuk tetap percaya. Katakan tetap percaya. Katakan tetap percaya. Kita tetap percaya meskipun kepercayaan kita, keyakinan kita nggak cocok dengan cerita orang, nggak cocok dengan omongan orang, nggak cocok dengan cerita di sosmed, nggak cocok dengan apa yang kita lihat, kita tetap percaya. Seringkali cerita-cerita di sosmed yang belum tentu benar itu kita percaya. Tapi firman Tuhan yang ya dan amin, kita nggak mau percaya. Atau percaya kemudian batal percaya. Saya tidak akan khotbah lama saudara. Karena iman itu harus sedikit diajarkan dan banyak dipraktekkan. Suatu ketika ada seorang ibu datang ke saya saudara. Datang ke rumah, menemui saya dan istri saya. Dia bilang begini, Pak, tinggal Bapak ini, saya bilang. Loh, tinggal saya kenapa, saya bilang. Iya,
saya sudah tidak tahan dengan suami saya. Loh kenapa? Pokoknya saya sudah nggak tahan. Dan saya sudah konsultasi dengan keluarga besar saya, mereka katakan cerai. Saya sudah bicara dengan beberapa ahli hukum, kata mereka cerai. Karena kalau tidak cerai kamu akan lebih bahaya. Tapi saya orang Kristen Pak, saya butuh pengesahan dari pendeta. Wah saya bingung saudara, pendeta tidak menentukan kamu boleh cerai atau tidak. Lalu kemudian saya persilakan duduk, kita ngobrol, saya sama istri saya ngobrol. Lalu dia ceritakan, saudara saya nggak bisa cerita di sini. Tapi intinya suaminya parah saudara. KDRT itu kalau dilaporkan bisa masuk tuh saudara. Tapi dia nggak mau laporkan, dia mau cerain aja saudara. Waduh macem-macem saudara. Waktu saya mendengar itu, secara manusia, secara Stefanus seorang manusia, ya memang jalan keluarnya satu-satunya cerai. Satu-satunya berpisah. Kalau enggak bisa mati ibu ini. Tapi itu kata manusia. Saya sebagai pendeta, saya bilang gini, Bu, cerita ibu ini salah satu yang terberat yang saya pernah dengar, Bu. Nah, jadi secara manusia, secara pribadi Stefanus, sepertinya untuk cerai, ya itu masuk akal Bu. Tetapi sebagai hamba Tuhan, mohon maaf Bu, ibu boleh marah sama saya. Tapi firman Tuhan katakan bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Tapi suami saya nggak tahu lagi ngadepin seperti apa. Cara lembut, cara kasar. Datengin orang yang dia takuti, tetap aja enggak berubah. Saya bilang lagi, firman Tuhan katakan, suamimu bisa dimenangkan kalau engkau diam. Pak, saya sudah marah gini aja enggak berubah Pak, apalagi saya diam Pak, hancur dunia ini Pak. Wah itu malam itu adalah malam penghakiman buat saya saudara. Tapi saya tetap katakan, Bu, saya sebagai seorang hamba Tuhan harus tetap katakan bahwa bertahan Bu. Akhirnya pembicaraan hari itu sudah berjam-jam gak putus saudara. Ibu ini pulang. Nah ini salah satu contoh yang terjadi dan saya dan istri saya menerima ibu-ibu macam gini, ini gak satu saudara. Banyak, katakan banyak. Dan jujur saya mau sampaikan dalam pelayanan saya sekian puluh tahun. Ada ibu-ibu yang ternyata nggak bisa bertahan lagi. Dan kemudian tetap bercerai. Dan saya nggak bisa bikin apa-apa. Tapi nasihat yang kami sampaikan secara firman Tuhan adalah jangan bercerai. Tapi kemudian mereka bercerai. Ya nggak apa-apa. Berarti dia sedang menjalankan hukum dunia. Waktu seseorang menjalankan hukum dunia, ya saat itu tidak ada mujizat. Iya kan? Anda lapar, Anda makan, kenyang itu hukum dunia. Anda puasa, enggak makan, tetap kenyang, itu mujizat. Tapi jangan enggak makan terus ngejusnya macam-macam saudara ya. Itu namanya kelempokan bahasa Indonesianya saudara. Nah, tapi saya juga melihat ada ibu-ibu yang bertahan. Saudara. Dan ini lebih dari satu. Saya cukup banyak melakukan konseling keluarga meskipun mereka datang secara pribadi. Nah ada seorang ibu dia bilang, Pak, saya sudah 8 tahun doakan suami saya. Enggak berubah Pak. Terus dia tanya, sampai kapan Pak saya harus berdoa? Kalau saudara tanya gitu, sampai kapan saudara? Saya cuma bisa bilang gini, kalau ibu tanya saya juga nggak tahu Bu. Tapi yang saya tahu, ibu berdoa sampai Tuhan jawab. Wah enak betul pendeta ngomongnya kan, berdoa sampai Tuhan jawab. Ya emang dari dulu begitu. Lalu ibu ini terus bertekun saudara. Lalu 2 tahun kemudian saya tanya, ibu masih berdoa untuk suami? Masih Pak, berarti udah 10 tahun.
Gimana suaminya? Tambah gila, Pak. Jadi waktu didoa 1 tahun gilanya level 1. Didoakan 10 tahun gilanya level 10. Kalau dulu minimal 1 minggu pulang. Setelah didoakan 10 tahun, 1 bulan baru pulang. Jadi kalau didoakan 20 tahun, enggak pulang-pulang. Itu kata manusia. Sampai satu ketika saya ingat, tahun keempat atau 4 tahun setelah ibu ini cerita sama saya, dengan nangis dia berkata begini, Pak Stefanus, saya nggak kuat lagi. Nggak kuat saya, Pak. 12 tahun, Pak. Itu batas kekuatan saya. Saya bilang, Bu, nggak bisa tahan sebentar lagi. Nggak bisa, dia bilang. Nggak kuat aku. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? 2 minggu kemudian, saya melihat dia gandeng seorang cowok, saudara. Wah, betul-betul ibu ini gak tahan kali ya. Udah langsung pindah ke lain hati. Kaget saya, saudara. Lalu saya samperin ibu itu, ya. Saya tanya. Di pintu gereja ini, saudara. Saya tanya, Bu, ini siapa? Terus dengan wajah sukacita dia bilang begini, ini Pak, orang 12 tahun itu Pak. Ini Pak, yang memakan air mata saya. Suaminya cuma cengar-cengir, saudara. Lalu saya tanya, kok bisa Bapak datang? Enggak tahu Pak. Enggak tahu. Saya sudah nyerah. Saya bilang sama Tuhan, saya sudah gak mau doa lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan tahu batas kekuatan saya dan saudara. Dan batas itu waktu doa kita, air mata kita memenuhi kirbat yang Tuhan sudah peruntukkan buat saya dan saudara. Dan waktu kirbat itu penuh, jawaban doa itu pasti datang. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Lalu saya tanya sama ibu nih, Bu, jadi ibu ngapain tadi malam? Saya nggak ngapa-ngapain. Malam itu saya sudah nggak doa. Tapi yang luar biasa, gara-gara malam itu istrinya nggak berdoa, Tuhan yang nggak tahan, saudara. Loh, mana nih doanya? Kok nggak naik ini? Pagi-pagi, ibu ini cerita, biasanya suaminya kalau hari Minggu, kan nggak kerja itu kalau mabuk, itu bangunnya bisa sore, saudara. Tapi pagi itu, saudara. Jam 7 dia bangun, tiba-tiba dia bilang begini, Mi, ayo gereja. Saya sampai shock, sampai lupa sarapan saya. Saya mau sampaikan begini, iman bukan sekedar berkata aku percaya, tapi iman adalah tetap percaya meskipun tidak melihat. Tetap percaya meskipun seakan-akan tidak berkembang. Tetap percaya meskipun seakan-akan mustahil. Karena engkau punya Tuhan yang tidak pernah lupa janji-janjinya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Saudara janji sama anak bisa lupa. Kita janji sama suami, sama istri bisa lupa. Tuhan tetap setia, Dia tidak pernah lupa janjinya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Amin. Jadi yang pertama, iman bukan sekedar berkata aku percaya, tapi iman adalah bertahan untuk tetap percaya. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar. Yang kedua, yang terakhir. Nah, di cerita yang kedua, itu Tuhan Yesus kaget melihat iman seorang perwira militer. Nah, perwira militer ini kalau kita lihat dalam bahasa aslinya dipanggil sebagai centurion. Centurion itu adalah kepala pasukan
100 atau centuria yang isinya 80 sampai 120 orang. Kalau zaman sekarang itu dalam angkatan darat namanya kompi. Jadi dia ini, centurion ini adalah komandan kompi atau danki. Ya. Artinya dia punya atasan. Atasannya itu grup yang paling tinggi di atas centuria itu adanya kohort. Ya. Kalau kompi atasnya adalah batalion. Nah, atasan dari centurion ini namanya pilus prior. Jadi kalau yang di batalion namanya letkol, dia ini kapten, jadi kayak letkol gitu, gambarannya seperti itu. Nah, tetapi yang beda adalah centurion ini adalah pasukan yang bukan untuk mengawal orang-orang, bukan mengawal pejabat, bukan mengawal hakim, bukan mengawal wali negeri, bukan. Tapi centurion ini adalah pasukan yang bertempur. Jadi mereka ini yang kalau ada apa-apa maju paling duluan untuk bertempur. Sehingga di centurion ini yang namanya kedisiplinan itu sangat-sangat penting. Kalau mereka sudah lelah, tetapi centurionnya bilang kepada kavalerinya, tetap maju, mereka akan maju. Mau kakinya seret, mau kakinya kena panah, mau kakinya robeknya seperti apa, kalau maju harus maju. Kalau mereka punya semangat mau bertempur tapi centurionnya bilang berhenti, maka dia harus berhenti. Kenapa? Karena kalau ada yang satu maju, satu mundur, wah pasukannya pecah. Contoh zaman dulu kan pakai apa? Tameng ya. Nah tameng ini harus rapat, longgar sedikit, maju dikit 10 cm, mundur sedikit 10 cm, maka panah itu akan tembus. Harus dipasin gitu. Sesusah apapun harus pas. Artinya centurion ini, perwira ini sudah terbiasa untuk percaya kalau yang namanya tadi pilus priornya bilang berhenti, maka dia harus berhenti. Maju dia maju. Kalau ada anak buahnya yang melakukan pelanggaran, dia akan hukum. Jadi terbiasa, punya pengalaman bahwa perkataan dari pimpinannya itu kalau diikuti mendatangkan kebaikan. Sehingga apa? Waktu Tuhan Yesus mau datang menyembuhkan dia bilang begini, Tuhan enggak perlu engkau datang. Cukup kasih satu perintah, cukup kasih satu kata, aku akan pegang itu. Karena berdasarkan pengalamanku, kata orang yang bisa dipercaya itu akan menyelamatkan pasukan. Dan sebagai seorang guru, sebagai seorang rabi, perkataanmu aku percaya. Dan kalau aku percaya, maka hambaku yang sakit akan sembuh. Artinya apa? Kalau yang pertama, iman itu harus dipertahankan. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, apapun yang kita pikirkan. Yang kedua, iman yang kuat hanya bisa bertumbuh melalui pengalaman bersama Tuhan. Sekali lagi, iman yang kuat hanya bisa bertumbuh melalui pengalaman bersama Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara tidak pernah punya pengalaman sama Tuhan, bagaimana Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita, kita tidak mungkin punya iman yang kuat. Dan Tuhan Yesus sudah pernah memberikan peringatan ini. Di mana? Tuhan Yesus semua tahu ya, yang pernah sekolah minggu juga tahu. Tuhan Yesus bilang begini, kalau seseorang mendengar firman-Ku, dia percaya tapi tidak melakukannya, maka dia seperti seseorang yang sedang membangun rumah, tapi fondasinya adalah pasir. Tetapi seseorang yang mendengar firman-Ku, dia percaya dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan firman itu, maka dia adalah orang yang membangun rumah di atas batu karang. Waktu tidak ada kesulitan, tidak ada masalah, tidak ada problema, semuanya kelihatannya sama. Tetapi waktu hujan itu turun, waktu banjir itu naik, waktu angin kencang itu datang, waktu pencobaan silih berganti masuk dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita cuma dengar percaya di gereja, kita keluar tidak pernah melakukan firman itu, percayalah bangunan iman kita pasti roboh. Iman yang kuat hanya bisa didapatkan
melalui pengalaman bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu belajar perlahan-lahan mengalami Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya undang para pemusik sama singer untuk naik ke depan. Saya mau cerita satu pengalaman saya, saudara. Ya, kalau pengalaman orang lain gak enak. Bapak ini cuma nyeritain orang aja, dasar usil. Ya, ini saya mau cerita pengalaman saya, saudara. Tadi kan saat Tom tadi, dia pegang janji Tuhan kan, betul? Apa tadi? Saya menerima sekolah dan kuliah yang lebih baik. Nah inilah saudara, pendeta boleh pendeta, iman beda-beda saudara. Jangan dipikir pengkhotbah itu imannya lebih besar dari saudara, belum tentu. Siapa tahu di antara di sini iman saya paling kecil loh saudara. Coba kasih tahu suamimu sama istrimu, Pi, imanmu gimana sih Pi? Nah oke. Nah, jadi saya masih ingat ini ditulis itu bersama-sama janji itu dari Pak William ya dibuat ya. Saya masih ingat kita buat sama-sama draftnya untuk deklarasi ini saudara. Ya, saya lupa itu tahun 2006 atau 2005 lah kira-kira. Nah, jadi otomatis saya juga selalu mendeklarasikan itu betul. Waktu tidak ada masalah, deklarasi biasa-biasa aja, angkat tangan biasa-biasa. Sampai satu ketika 11 tahun yang lalu, anak saya yang pertama mau masuk kuliah. Menerima sekolah dan kuliah yang lebih baik. Anak saya mau masuk kuliah. Kami sekeluarga berdoa. Tuhan, kalau boleh, kalau Tuhan izinkan, saya ingin anak saya masuk ke perguruan tinggi negeri ini Tuhan. Rasanya berat Tuhan, tapi kan Engkau Tuhan yang tidak mustahil. Kami yakin Engkau bisa sanggup membuat anak saya masuk ke perguruan tinggi negeri itu. Kita doa gitu. Tapi sekali lagi, makanya saya bilang, belum tentu iman itu sama saudara. Habis doa, otaknya mikir saudara. Kalau nggak masuk terus gimana? Nggak sekolah dong, nggak kuliah dong. Padahal waktu ngomong sekolah dan kuliah lebih kenceng ngomongnya saudara. Tapi begitu masuk dalam kehidupan sehari-hari, mikir saudara. Waduh kalau nggak masuk gimana ya? Ya namanya manusia, waktu itu belum punya pengalaman soal sekolah dan kuliah yang lebih baik. Yang punya pengalaman siapa? Satpam tadi. Stefanus punya pengalaman belum? Belum. Akhirnya saya ngomong sama istri saya, yuk kita jaga-jaga. Lalu apa kami lakukan? Kami pergi ke beberapa kota di Jawa, daftarin anak saya, tes swasta dan sebagainya saudara. Jaga-jaga supaya kalau di negeri nggak keterima, dia nggak terkatung-katung dia punya sekolah. Untung Tuhan sabar loh saudara. Kamu nih minta sama saya, tapi kamu kerja-kerja yang lain. Ini nih kalau saudara bayangin gini lah. Saudara pulang ke rumah, lapar, ngomong sama istri, Mi, dadarin telur. Kamu mau makan apa? Kebetulan saya suka nasi goreng. Ya udah, bikin telur sama nasi goreng. Terus gorengin kornet juga. Wah, istri yang tadi sedang tidak ngapa-ngapain keluar kan, harus keluar kamar, wah masak macam-macam motongin itu kan, betul? Lalu bayangin aja, saya, ya istri saya lagi nyiapin makan untuk saya, dia akan berikan yang terbaik untuk saya, tapi si Stefanus gak percaya kalau istri saya lagi siapin makan malam buat saya. Saya telepon, enggak boleh sebutin namanya, ya, yang ada GG-nya itu loh, pesen nasi goreng. Saudara, gimana perasaan istrimu? Aku nih lagi siapin yang terbaik buat suamiku. Tapi kamu pesen order di yang itu loh. Ngerti maksudnya ya? Kalau nggak ngerti ngomong apa sih Stefanus GGG gitu. Nah, kasih tahu aja itu. Karena ini siarannya langsung nggak boleh ini. Nanti dibikin promosi saya. Untung waktu itu Tuhan Yesus tuh sabar.
Saya minta tolong anak saya bisa masuk perguruan tinggi negeri, tapi saya siap 4 swasta saya masukin, saudara. Bayar lagi uang ininya. Apa? Uang pangkalnya. Karena nggak punya pengalaman. Dan Tuhan Yesus masih sabar kalau saya dan saudara nggak punya pengalaman, tapi jangan kebangetan, ya. Ingat ini, jadi kalau istrinya lagi masak jangan order di tempat lain ya, itu melukai. Nah, kemudian singkat cerita, Tuhan izinkan anak saya yang pertama ini lulus perguruan tinggi negeri. Berarti uang yang saya sudah bayar kemarin itu hilang. Lalu anak saya kan 3. 4 tahun kemudian, 4 tahun kemarin, sekolah dan kuliah yang lebih, mau masuk kuliah lagi. Berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh dia masuk ke perguruan tinggi negeri ini ya Tuhan ya, nangis-nangis sama istri saya gitu. Otaknya muter lagi enggak? Otaknya muter lagi enggak? Imannya luar biasa. Jujur otak saya masih muter, saudara. Tapi saya mau nanya ini. Kalau anak pertama kan, saya bukan order lagi. Saya apa? Saya tes di 4 perguruan tinggi swasta, betul? Saya mau nanya sekarang, saudara kan di sini kan wajahnya penuh dengan karunia kenabian. Saya nanya, kira-kira di anak saya yang kedua, yang 4 tahun yang lalu, saya daftar untuk dia, jaga-jaganya, kira-kira di angka di atas 4 perguruan tinggi swasta atau di bawah? Wah betul memang, nanti saya sampaikan Pak Budi, ini boleh jadi pendoa semua, karena punya karunia kenabian yang luar biasa. Betul saudara, dari 4, saya cuma 2. Kenapa? Saya tahu 11 tahun yang lalu, waktu itu 7 tahun yang lalu Tuhan luar biasa. Tapi ya jaga-jaga dikit lah, gak 4, duitnya terlalu banyak kalau 4, 2 aja saudara. Dan kemudian, apa yang terjadi? Anak saya masuk lagi, 2 ini hilang lagi duitnya saudara. Tahun ini, anak saya masuk lagi saudara. Doa lagi, nangis lagi. Daftar enggak? Daftar enggak? Nah, saya bilang, udahlah, kita nggak kemana-mana. Karena kalau 11 tahun yang lalu Tuhan tolong kita. 4 tahun yang lalu Tuhan tolong kita. Dia Tuhan yang sama. Tahun ini Tuhan yang berkuasa tetap akan menolong saya sekeluarga. Tuhan gak berubah. Kasihnya gak berubah. Tuhan konsisten. Kalau memang kita perlu pengalaman untuk mengenal dia, oke. Tapi kalau sudah mengenal, percaya seperti Centurion tadi katakan, perintahkan apa, maka aku akan jalani. Hari ini iman bukan sekedar berkata, aku percaya. Tapi iman mempertahankan kepercayaan meskipun fakta tidak menunjang. Dan iman kita akan kuat pada saat kita punya pengalaman bersama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju mari kita bangkit berdiri. Tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong. Kita belajar lagu ini, lagu lama saudara. Saya juga tangannya terbuka. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi, tak tersembunyi, kuasa Allah. Mari kita belajar sama-sama lagu ini, katakan tak tersembunyi. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong. Katakan di hadapan Tuhan,
saya juga tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Pejamkan matamu, saudara. Cukup sudah khotbah tentang iman. Pengetahuan tentang iman tidak membawa saudara kemana-mana. Pengetahuan tentang iman tidak mendatangkan kesembuhan, mujizat, ataupun terobosan. Karena ternyata iman tidak sekedar saya berkata, saudara berkata, kita berkata, aku percaya. Tapi iman perlu perbuatan. Dan hari ini kita belajar. Belajar untuk tetap percaya meskipun matamu melihat sebaliknya. Belajar tetap percaya meskipun telingamu mendengar sebaliknya. Belajar tetap percaya meskipun logikamu berkata sebaliknya. Karena Tuhanmu ada di atas logika. Karena Tuhanmu ada di atas kenyataan. Belajar tetap percaya. Orang bilang usahamu tidak tertolong, itu kata orang. Karirmu tidak bisa naik, itu kata orang. Tapi engkau punya Tuhan yang dahsyat. Yang ada di atas kenyataan. Oleh sebab itu, pegang janjinya melebihi apa yang orang katakan. Tetapi iman yang kuat tidak dibangun dari 1-2 hari. Iman yang kuat dibangun atas pengalaman berjalan bersama Tuhan, pengalaman bersama Tuhan, pengalaman bersama Tuhan. Kalau kau belum punya pengalaman sama Tuhan, belajar melangkah yang pertama. Dan kau lihat betapa dahsyat Yesus yang kau sembah. Kalau hari ini kau mau berkata, aku tidak mau dengar kata orang lagi. Aku tidak mau pakai logikaku lagi. Tapi aku hanya mau pegang janji Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu. Kalau engkau berkata, aku mau melangkah dengan iman. Aku mau belajar percaya sama Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu. Dan mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Jesus. Tak tersembunyi. Jangan ada yang berdiam diri, semua menyanyikan lagu ini. Yang belum bisa belajar. Teriak sama Tuhan, teriak sama Tuhan. Tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Kuasa
kuasa Allah tersembunyi, kuasa Allah tak tersembunyi, kuasa sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Sucikan setiap kami dari ketidakpercayaan kami, dari pembangkangan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami para pelayan-Mu. Atas ketidakpercayaan kami, ampuni umat-Mu Tuhan. Atas ketidakpercayaan kami, ampuni Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Saya berikan waktu beberapa saat untuk jemaat. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Kalau engkau seperti seorang suami yang minta masakan sama istrinya, istrinya lagi siapin yang terbaik, engkau sudah pesan ke tempat lain. Dengan program-program online, sehingga istrimu waktu menghasilkan, memberikan yang terbaik, menjadi sedih. Engkau minta ampun kalau hari-hari ini kau menduakan Tuhanmu. Kalau kau sudah gak percaya lagi. Kau lebih percaya kata temanmu, kata atasanmu, kata orang di sekelilingmu. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu sabar kok. Dia mau ampuni saya dan saudara. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siapa sudah berjamuan, mari sama-sama kita katakan. Amin. Diingatkan buat setiap kita bahwa perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi saya dan saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun belum diperkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Jadi bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi-tinggi. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sidang jemaat yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga lalu ia mengambil cawan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi-tinggi. Dan sudah makan ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sidang jemaat yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Oh,
terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mulai belajar mengucap syukur Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Belajar bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Kau lihat pergumulan umat-Mu ya Tuhan hari-hari ini. Kau lihat air mata umat-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Jesus. Ya Allah, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya katakan, Kisahku tak berdaya, ya kuasa-Mu yang sempurna. Katakan dengan iman, Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang mengalami jalan buntu, Tuhan sudah menerobos di depan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kita akan akhiri ibadah kita. Kalau di kanan kirimu ada suami, ada istri, ada anak-anak, gandeng mereka, peluk mereka. Kalau ada sahabat dekatmu, gandeng mereka. Karena gak selama-lamanya kita boleh ada bersama dengan mereka. Ada waktunya kita harus melepaskan mereka pulang ke rumah Bapa. Mumpung Tuhan kasih kita waktu. Dan mari angkatlah kedua tanganmu. Arahkan hatimu kepada Dia Allah sumber dari segala berkat. Dan dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya.
Mari dengan penuh iman percaya, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.